Assalamualaikum, gimana kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris di kelas 4. Ini pertama kalinya kita belajar bahasa Inggris di kelas 4. Sebelum kita mulai, siapin dulu yuk bukunya dan juga alat tulisnya dan buku tulisnya. Kalau sudah siap semua, mari kita mulai berdoa. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah siap semua, sudah berdoa, mari kita mulai. Nah, di lesson pertama ini kita akan belajar tentang to be dan juga tentang expressing greetings and introduction. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang to be. To be adalah kata bantu yang biasanya terdapat setelah subjek. To be terdiri dari 3. Yang pertama ada am, yang kedua ada is, dan juga ada are. Am biasanya terdapat setelah kata atau setelah subjek I. Sedangkan are biasanya terdapat setelah subjek you, they, we. Sedangkan is biasanya terdapat setelah subjek she, he, it, nama hewan, nama benda, dan nama orang. Tapi kalau nama orang, nama benda, dan nama hewannya lebih dari 1, misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya, maka tidak menggunakan is, tapi are. Jadi, are biasanya digunakan untuk you dan juga subjek yang lebih dari 1. Contohnya yang pertama adalah penggunaan am. I am a student. Aku adalah seorang pelajar. To be am berada setelah I. Jadi I cuma bisa pakai am. To be-nya itu am, bukan is, bukan juga are. Oke? Yang kedua, contohnya adalah you are a teacher. Kamu adalah seorang guru. Kata are diletakkan setelah you, setelah subjeknya. Contoh lain dari are adalah we. We are happy. Kita bahagia atau kita senang. Kata are diletakkan setelah subjeknya yaitu we. Selanjutnya, contoh dari is. She is a dancer. Dia, perempuan, adalah seorang penari. To be is terletak setelah subjek she. She hanya bisa menggunakan is, tidak bisa menggunakan am, apalagi are. Oke? Bagaimana? Sudah paham tentang penggunaan am, is, dan are? Kalau sudah, kita lanjut ke halaman 3. Di halaman 3 itu ada note atau catatan tentang verb to be. Di situ kita akan belajar tentang kalimat positif atau disebut juga affirmative atau positive form. Yang kedua ada kalimat negatif atau negative form. Yang ketiga ada kalimat tanya atau question form. Dan yang keempat ada short answer. Short answer ini artinya jawaban pendek dari question form tadi, ya. Oke, kita akan belajar yang pertama dulu yaitu affirmative atau positive form kalimat positif. Kalimat positif itu terdiri dari subjek, lalu to be, dilanjutkan dengan kalimat pendukung atau penjelas. Contohnya, subjeknya I, to be-nya am, dan kalimat penjelasnya atau komplementnya adalah a student. Jadilah I am a student. Ini merupakan contoh kalimat positif. Selanjutnya ada kalimat negatif atau negative form, diawali dengan subjek, lalu to be, lalu not, dan juga complement. Bedanya kalau tadi nggak ada not, sedangkan kalau negative form pakai not. Not-nya diletakkan setelah to be. Contoh kalimatnya adalah I untuk subjek, lalu to be-nya am, lalu tambah not, lalu a student. I am not a student. Dan yang ketiga ada kalimat tanya atau question form. Question form diawali dengan to be, lalu dilanjutkan dengan subjek, dan yang terakhir ada complement. Contohnya, to be-nya adalah are, dan untuk subjeknya menggunakan you. Dan contoh komplementnya adalah a student. Maka kalimatnya menjadi Are you a student? Oke. Kalau kita susun dari awal, yang pertama ada kalimat positifnya yaitu I am a student. Untuk kalimat negatifnya adalah I am not a student. Untuk kalimat tanyanya atau question formnya adalah
Are you a student? Jadi untuk kalimat negatif tinggal tambahin not, dan untuk kalimat tanya itu to be-nya ditukar sama subjeknya. Jadi to be duluan baru subjek. Nah, yang terakhir ada short answer atau jawaban pendeknya. Kalau memang kamu adalah seorang student, maka kamu bisa jawab yes, I am. Tapi kalau misalnya bukan, maka bisa jawab no, I am not. Untuk format jawabnya itu, kalau benar diawali dengan yes, lalu subjek, dan to be. Tapi kalau salah diawali dengan no, subjek, to be, dan not. Maka jadinya kalau iya, yes I am. Kalau tidak, no I'm not. Atau no I am not. Oke? Selanjutnya kita akan beralih ke materi tentang expressing reading and introductions. Ada di halaman 7, kita akan reading bagian H atau H. Sudah dibuka halaman 7 bagian H, di situ ada reading with the dialogue aloud with a partner. Itu perintahnya adalah baca dialognya atau dialognya dengan suara yang lantang beserta teman kamu. Tapi karena kita lagi online, belajar lagi daring, nggak apa-apa. Miss Yubi baca di sini, kalian baca di rumah, oke? Nah, sambil Miss Yubi baca dan Miss Yubi terjemahkan, kalian bisa tulis artinya di sampingnya atau di bawah dialognya, boleh terserah. Oke, kata Ani, Hi, I'm Ani. Artinya halo atau hai, saya Ani. Lalu kata Doni, Nice to meet you Ani, I'm Doni. Senang bertemu denganmu Ani, aku atau saya Doni. Terus kata Ani, Nice to meet you Doni, how are you? Senang bertemu denganmu Doni, bagaimana kabarmu? Lalu kata Doni, I'm fine, and you? Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Terus kata Ani, I'm fine too. Aku juga baik-baik saja. Oke. Kalau sudah selesai ditulis artinya, kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di buku paket halaman 2 bagian B, halaman 7 bagian G, dan halaman 8 bagian I. Semuanya dikerjakan di buku paket. Kalau sudah selesai, bisa difoto dan dikirim ke Miss Yubi lewat WhatsApp. Oke. Sampai sini aja pelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Miss Yubi ucapkan terima kasih banyak. Mari kita say hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Tidak usah di like videonya, tidak usah di subscribe. Oke. Assalamualaikum.